Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih, boleh terus pemirsa Aruna Wisdom kita Official Channel. Saya percaya kita akan belajar terus dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 minggu yang lalu, selama berturut-turut, kita sudah belajar soal kematian. Ada begitu banyak pertanyaan soal kematian, ada begitu banyak misteri soal kematian yang mungkin ada dalam hati kita, benak kita, yang mungkin belum terjawab. Saya paham bahwa 7 kali pertemuan setiap hari Kamis yang lalu belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi minimal bisa membuka sedikit atau menjawab sedikit dari apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Doakan saja, kita berdoa sama-sama supaya tahun depan ini bisa terus digali sehingga kita lebih banyak bisa mengerti soal kematian. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada bulan Desember, ini adalah bulan terakhir tahun 2021, dan mungkin Januari di minggu pertama, minggu kedua kita akan belajar sedikit soal hal-hal seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Tentang Yohanes Pembaptis dan keluarganya, keluarga Bethlehem, peristiwa-peristiwa yang menaunginya, dan bagaimana sains bisa melihat ini dari sisi yang berbeda. Intinya kita akan belajar juga tentang Herodes, dan kapan sebetulnya waktu kelahiran menurut tradisi Yahudi. Ada sekitar 5 atau 6 seri. Saya percaya dengan belajar pelan-pelan kita bisa mendapat informasi lebih, dan biarlah Alkitab boleh membongkar kepada kita banyak hal yang ingin kita ketahui, membuat hati kita lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, untuk yang ketiga saya sampaikan terima kasih buat setiap masukan yang boleh kami terima. Ada banyak pertanyaan, ada banyak usulan bagaimana jika acara hari Kamis dari AWC E-Wisdom itu diperpanjang durasinya menjadi 1 jam atau 1,5 jam atau sampai 2 jam. Memang pada khotbah hari Minggu di setiap akhir bulan itu khotbahnya sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Tetapi kenapa yang hari Kamis dibuat hanya 33 sampai 37 menit? Pendek saja Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan di hari pembukaan dari channel ini Oktober 2020 tanggal 1, saya pernah menyampaikan bahwa pengajarannya saja akan berlangsung 33 sampai 37 menit, maksimal 37 menit, minimal 33 menit. Tentu saja dengan pertimbangan bahwa belajar itu butuh konsentrasi, butuh berpikir, butuh perenungan. Kalau khotbah memang mungkin akan sedikit lebih cair karena bersama dengan keluarga. Tetapi untuk belajar kita butuh konsentrasi yang lebih. Mungkin membuka ayat-ayat di firman Tuhan untuk mendalami setiap kata-kata yang ada. Jadi tentu saja tidak bisa dipakai dalam durasi yang panjang, karena khawatirnya nanti akan ada banyak kesulitan membuat pengajaran, tujuan dari pembelajaran itu tidak sampai pada tujuannya Bapak Ibu. Jadi biarlah itu 33 sampai 37 saja, supaya nanti bisa dicerna dengan lebih baik. Juga dengan pertimbangan bahwa membuat sebuah pengajaran selama 1,5 jam atau 2 jam itu tidak terlalu mudah Bapak Ibu. Tidak mudah dan tidak murah. Jadi tentu saja ada banyak hal yang kami harus persiapkan. Koordinasinya, bagaimana urutannya, sistematikanya, dan tentu saja hasilnya mungkin akan sedikit berbeda dari apa yang kita harapkan selama ini. Tapi Bapak Ibu, tetap saya akan mempertimbangkan untuk topik-topik tertentu yang mungkin tidak terlalu berat akan dibuat dalam 1 atau 2 seri saja. Nah, saudara Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah boleh kami terima sampai hari ini. Bapak Ibu boleh mendukung dalam segala hal, dari doa-doa Bapak Ibu, dari setiap support, moral, dari setiap dana, apapun yang kami boleh terima sampai hari ini. Sungguh saya bersama dengan tim mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Kami berdoa, setiap hari kami berdoa, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari AWC, terus diberkati dengan anugerah Tuhan. Kalau ada yang lemah tubuhnya, mengalami sakit, penyakit, biarlah tangan belas kasihan Tuhan boleh menjamah dan memulihkan, menyembuhkan, sehingga Bapak Ibu boleh belajar lebih lagi di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mengalami gangguan dalam keluarga, dalam emosi, relasi, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang manis memberikan sejahtera, sukacita, dan kuasa senantiasa. Kehidupan keluarga semua diberkati,
pekerjaan, aktivitas, keuangan semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang terutama, hati yang terus berkobar untuk mencari Tuhan, berpaut sama Tuhan, dan terus mau melayani Tuhan. Itu doa kami yang kami naikkan setiap saat. Bapak-Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Dan jangan lupa tanggal 26 Desember, minggu terakhir, akan ada khotbah hari Minggu seperti bulan-bulan sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian, Sobat iWisdom, saya pribadi berdoa bersama dengan tim, biarlah tangan Tuhan yang perkasa menyertai, membela, menuntun, memimpin, membimbing langkah-langkah hidup Bapak-Ibu saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Wijaya Official Channel, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom Bapak Saudara sekalian yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, Sobat iWisdom. Hari kita belajar lagi di hari Kamis pagi dalam acara iWisdom terkait dengan Kitab Matius dan Lukas. 1-2 pasal saja mengenai awal-awal dari kelahiran Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi. Dan saya percaya akan ada mutiara-mutiara yang kita bisa gali dan semakin menambah wawasan kita. Endingnya adalah supaya kita bersiap mengenai apa yang akan terjadi ke depan. Saya percaya tangan Tuhan yang perkasa memberkati kita. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Memberkati semua yang menonton acara ini, juga semua tim yang ada, juga hamba-Mu. Biarlah urapan Tuhan boleh menguasai setiap kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Saudara Tuhan, ya dalam masa pandemi, luar biasanya kita sekarang bisa menggunakan teknologi. Jadi kita akan banyak menggambar, menulis. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam tayangan 33-37 menit. Mungkin akan berseri. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena mungkin agak sedikit berat, jadi kita bisa ulang kembali. Kitab Matius, Matityahu. Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk membahas Kitab Matius, saya akan kembali dulu mengingatkan mengenai apa yang kita pernah pelajari dalam 6 seri terkait dengan benarkah Tuhan Yesus hanya melayani di muka bumi selama 3,5 tahun. Dan di situ disebutkan bahwa endingnya ada sebuah pertimbangan bahwa kemungkinan besar Tuhan hanya melayani selama 14 bulan. Bapak Ibu, Anda bisa tonton lagi, mau per bagian atau mau dalam kompilasi lengkap 6 seri, Anda bisa buka lagi. Berikut ada linknya. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian terkait dengan pertemuan pertama di seri pertama dari 6 seri tersebut. Ini linknya. Ya, ini linknya. Di mana saya menyatakan bahwa cara terbaik sebetulnya untuk kita bisa membaca firman Tuhan, salah satunya, yang pasti dengan tuntunan Roh Kudus yang terbaik, tetapi setelah itu adalah menggunakan perspektif pola pikir dari penulis yang notabene adalah orang Yahudi. Bapak Ibu ingat bahwa saya tidak akan menjadikan Bapak Ibu atau saya sendiri sebagai orang Yahudi. Kita adalah orang tebusan Kristus, ditebus dengan darah Yesus dari suku bangsa manapun. Engkau, saya adalah anak-anak Allah. Nah, yang menarik adalah dalam tayangan yang pertama, saya bicara mengenai Hari Raya orang Yahudi, perspektif-perspektif dari Yahudi. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, ternyata kaget sekali bahwa ada banyak hal yang ternyata waktu kita baca, dengan pola pikir pada hari itu akan membuka wawasan yang berbeda. Nah, saya akan mengajak kita sebentar membuka apa yang terjadi di sesi pertama dari benarkah Tuhan Yesus melayani cuma 3,5 tahun itu waktu itu. Saya cerita bahwa orang Yahudi itu memiliki hari raya. Hari raya atau festival gitu ya, hari raya.
Yang pertama hari rayanya adalah, Bapak Ibu sudah mengerti, hari rayanya itu adalah hari raya yang terkait dengan Paskah, yaitu ini yang paling penting. Dan kita tahu bahwa ternyata selesai dari zaman Yosua hampir nggak pernah ada Paskah lagi, Bapak Ibu. Raja yang membuat Paskah dari zaman Yosua, hakim-hakim nggak bikin Paskah, bahkan Daud pun nggak bikin Paskah. Salomo nggak bikin Paskah. Paskah dibuat itu pertama adalah Raja Hizkia setelah hilang bertahun-tahun. Nah, Raja Hizkia masalahnya membuat Paskah bukan dengan pola pikir yang lengkap, bukan dengan gaya yang lengkap. Nah, raja yang membuat Paskah kembali pada Torah Musa seperti apa yang disampaikan oleh Musa itu adalah Raja Yosia. Nah, Paskah kita tahu tanggalnya, jadi ada bulannya, bulan Nisan. Nisan itu tanggalnya adalah tanggal 14. Ini adalah hari raya Paskah. Nah, berikutnya adalah kalau kita melihat adalah yang kedua, roti tak beragi. Nah, roti tak beragi itu tanggalnya adalah 15. Nah, berikutnya kemudian yang ketiga adalah perayaan buah bungaran atau buah sulung. Buah sulung tanggalnya adalah ke-17. Setelah itu kita tahu ada hari raya keempat yang dikenal dengan hari raya Pentecost atau Safut, yaitu adalah di tanggal 6 bulannya Siwan. Bapak Ibu saya kasih warna saja supaya Bapak Ibu bisa, ini adalah bulannya, ini bulannya Siwan. Dan yang menarik adalah kemudian kita ada bulan satu lagi, yaitu adalah bulannya bulan Tisri. Bulan Tisri. Gitu, Tisri. Nah, Tisri ini ada 3 perayaan. Jadi total itu adalah 3 yang pertama bicara dalam rangkaian Paskah. Kemudian yang satu itu adalah perayaan panen. Nah, ini panen ini, Bapak Ibu, ini panen. Saya ulang lagi, yang ini adalah perayaan yang menggambarkan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Yang terkait dengan, ini bicara mengenai keselamatan. Jadi kalau di zaman kita sekarang, ini bicara mengenai lambang dari cerita keselamatan. Di sini anak domba disembelih, kemudian di sini kita makan roti tak beragi, orang Yahudi dulu. Dan ada 3 tumpuk roti dibungkus dengan sebuah kain yang tengah dipecahkan. Ingat perkataan bahwa Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. This is my body broken to you. Yang tengah dipecahkan. Lambang siapa? Tuhan Yesus. Yang ini bicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah bahas ini dalam seri-seri yang lalu. Ini bicara mengenai kehidupan gereja. Tidak aneh kan ya kalau Anda mengingat bahwa yang namanya Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentecost. Ini bicara mengenai kelahiran gereja. Anda lupa dengan ulang tahun gereja Anda? Kalau gembalanya ingat, pengerjanya mungkin ada yang ingat, ada yang tidak. Kalau jemaat pasti lupa. Ulang tahun gereja sedunia di zaman apapun itu adalah Pentecost. Itu adalah ulang tahun gereja. Itu saja gampangnya, kalau Anda lupa yang paling gampang yaitu. Berikutnya adalah ini bicara mengenai akhir zaman. Nah, ini bicara mengenai akhir zaman. Ini lambang-lambangnya ini. Ini adalah hari raya peniupan serunai atau peniupan sangkakala. Ini hari peniupan sangkakala. Gitu. Kemudian ada hari raya pendamaian atau yang namanya adalah Yom Kippur, pendamaian, the Day of Atonement. Berikutnya adalah hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel. Maaf Bapak Ibu, ada kesalahan. Oke, saya ganti lagi, Tabernakel. Nah, ini adalah tanggalnya 1 Tisri. Kalau yang ini 10 Tisri, kalau ini 15 Tisri. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan yang pertama pada saat 6 seri yang panjang itu, yaitu dengan judul adalah apakah benar Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun, saya cerita bahwa orang Yahudi punya 3 perayaan yang wajib untuk ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus
menjamin dengan ucapannya di kitab Matius mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi Torah, bukan untuk menghancurkannya atau menghapuskannya. Dengan demikian, seluruh kehidupan Tuhan Yesus itu harus sesuai dengan yang namanya Torah Musa. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang kita harus ingat baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah melanggar ini. Seluruh kehidupannya, kedatangannya pada saat di Bethlehem lahir, sampai beliau meninggal di kayu salib dan naik ke sorga, tidak satu pun dari kehidupan Tuhan Yesus beserta dengan tanggal-tanggal, beserta dengan situasi, kondisinya, penanggalannya, semua itu mengikuti yang namanya Torah yang Tuhan berikan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah pandangan dari Alkitab bahwa kalau kita berpandangan bahwa Torah itu bertentangan sama yang namanya PB atau hukum kasih karunia, jadi repot semuanya. Kita harus ingat bahwa hukum kasih karunia itu jauh lebih unggul daripada Torah, karena Torah itu membuat orang mengenal dosa. Tetapi hukum kasih karunia membawa orang pada keselamatan, jaminan keselamatan kekal. Nah, tetapi ingat, Torah dengan yang namanya hukum kasih karunia adalah inline, selaras, searah. Nah, Torah inilah yang Tuhan berikan kepada Musa. Tapi ingat, ada masalah di sini. Masalah yang muncul adalah Bapak Ibu, kemudian muncul yang namanya sebuah aturan-aturan yang dibuat itu oleh orang-orang pembelajar, yaitu adalah orang imam-imam, oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka membuat yang namanya tulisan-tulisan, tafsiran-tafsiran manusia terhadap Torah. Nah, kalau Bapak Ibu kenal, satu ketika Tuhan pernah marah sekali sama orang-orang Farisi. Dan dia berkata juga kepada orang zaman itu, ahli Taurat sama orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Dikatakannya, kita baca sebentar dalam Matius ke-23. Ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Tuhan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Berarti kita termasuk dong murid-muridnya ya. Dikatakan adalah, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka menjadi penerus Musa. Siapa itu? Adalah imam-imam hari-hari itu. Nah, saudara Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajar kepadamu. Yang diajar oleh imam itu apa? Torah. Jadi ini diajar oleh imam. Nah, Torah ini sama dengan Torah ini. Karena sama, saya kasih warnanya ini. Ini sama ya. Ini diajar oleh para imam. Sama persis Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, kata perbuatan-perbuatan ini itu agak sulit. Karena ingat Bapak Ibu bahwa kitab Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Anda akan kaget sekali, Pak, enggak Pak, PB itu bahasa Greka. Iya. Matius pertama kali waktu menulis, ingat, Matius ini menulis dengan bahasa Ibrani. Siapa yang ngomong itu? Papias. Papias adalah murid dari Yohanes. Menyatakan bahwa tulisan itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian itu akan dialih bahasa dalam bahasa Greka yang mengambil dari terjemahan Aramik. Bapak Ibu harus ingat bahwa tulisan utama akan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, dan bahasa yang dipakai sampai sekarang untuk PB adalah bahasa Greka. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan hidup, itu kan ngobrol sama murid-muridnya ya. Ngobrol sama Yohanes, sama Petrus, dan ini kan ngobrol. Dan ingat, Petrus juga adalah seorang yang tidak terpelajar, dia ngobrol. Nah, pertanyaan saya, waktu ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nangkep ya? Yang beredar memang bahasanya Greka. Tapi waktu dia ngobrol, pakai bahasa apa? Bahasanya adalah bahasa Ibrani.
Masih ingat Bapak Ibu cerita kenapa ditulisnya ini pakai bahasa Ibrani? Anda bisa melihat sebuah ayat dalam kitab Yohanes. Yuk kita lihat kitab Yohanes. Yohanes ke-19, kita akan melihat Yohanes 19 ayatnya yang ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, Yohanes 19 ayat 13, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Nangkep ya? Kenapa dikasih dalam bahasa Ibraninya Gabata? Itu sebuah pertanyaan. Kalau Anda melihat sebuah cerita-cerita mengenai panggilan, mengenai rabi, nanti ada kata dalam kurungnya mengatakan artinya adalah guru. Ini kita akan membahas. Yuk, Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan sebentar. Kita akan melihat sebuah ayat yang luar biasa tentang rabi, yaitu yang ada di Yohanes pertama ayat 38. Yohanes yang pertama ayat 38. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus menoleh ke belakang, kemudian dikatakan ia melihat mereka mengikuti dia dan berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi. Rabi artinya guru. Nah, kenapa sih pakai arti katanya guru gitu ya? Ya jawabannya mudah, karena kata rabi nggak dikenal bagi orang-orang Greka, orang-orang Yunani, oleh pembaca-pembaca di luar Ibrani. Bahkan kalau kita mau lihat terjemahan kata guru itu pun kurang cocok Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya rabi, gitu ya, rabi itu sebetulnya terjemahannya bukan guru, tapi adalah yang mulia, yang hebat, yang besar. Jadi yang lebih tinggi gitu lah, panggilan terhormat. Anda tahu kalau Anda dipanggil pendeta ya, itu kan terjemahannya macam-macam Bapak Ibu. Sekarang terjemahannya pastor lah bahasa Inggrisnya. Orang bilang pendeta tuh kalau di Inggris tuh bahasa Inggrisnya reverence. Reverence itu adalah yang mulia. Jadi panggilan rabi itu artinya sebetulnya bukan guru. Guru tuh ini Bapak Ibu. Ini guru nih. Ini guru nih. Jadi rabi itu artinya yang mulia. Ya rabi memang yang mengajar gitu ya. Mengajar sebetulnya. Itu permainan bahasa lah. Kenapa perlu ada kata-kata artinya guru? Karena yang baca menggunakan tidak paham artinya dalam bahasa Greka. Dari sini ketahuan sekali kan Bapak Ibu bahwa tulisan ini kan adalah sebuah terjemahan dari sebuah skrip utama. Yuk kita kembali lagi. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita ingat Matius berkata 23, jangan ikuti perbuatan mereka. Nah, perbuatan imam itu mengajarkan Torah. Mengajarkan Torah. Tapi perbuatan mereka sama Tuhan dilarang untuk diikuti. Kenapa? Karena perbuatan mereka nggak sesuai sama Torah. Lah, kenapa bisa nggak sesuai sama Torah? Karena perbuatan mereka ini berdasarkan dengan apa yang mereka tafsir dari Torah. Makanya bahaya sekali kalau kita menafsir sesuatu nggak pakai Roh Kudus. Dan zaman itu kan memang pencurahannya belum terjadi. Walaupun secara individual terjadi Bapak Ibu. Nah, imam-imam ini menulis lamanya sebuah tafsiran, sebuah salinan, pemahaman menurut dirinya sendiri yang notabene dia adalah penerus Musa yang namanya ini. Nah, apa itu? Ini adalah hukum buatan manusia, termasuk yang namanya ini. Ini adalah man-made law. Man-made law. Hukum buatan manusia. Oleh karena itu warnanya saya ganti bukan lagi menjadi merah, tapi warnanya berubah jadi pink. Nah ini jadi pink nih. Ini pink. Mirip ya sama merah ya, tapi ini sebetulnya adalah pink. Apa artinya pink?
Ya merah sih, tapi agak beda gitu. Nah, Bapak Ibu harus paham bahwa sebetulnya yang Tuhan itu tolak waktu ketemu dengan orang Farisi, ahli Taurat, itu bukan Torahnya. Bukan Torahnya. Yang Tuhan tolak itu adalah ininya. Ini apa sih takanot, Pak? Ini adalah sebuah kumpulan kesepakatan-kesepakatan. Jadi di antara rabi sepakat harus begini. Nah, gitu aja. Dan semua harus ikut. Harus ikut. Itu misalnya hari Sabat, boleh nggak sih hari Sabat itu orang bekerja gitu ya. Berjalan boleh nggak? Boleh, tapi sekian langkah. Nah, langkahnya itu siapa yang mengatur? Itu adalah para imam, para ahli Taurat, para orang-orang Farisi, mahkamah agama mengatur ini semua. Dengan pemahaman yang notabene mereka sebetulnya menolak rencana Tuhan. Anda bisa bayangkan ya. Tanpa sadar mereka menolak rencana Tuhan. Dan mereka membuat sebuah tafsiran atas Torah. Endingnya ya mirip-mirip Torah, ya namanya ini. Makanya yang ditentang oleh Tuhan Yesus yang ini loh Bapak Ibu, yang ini nih, yang ini. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus itu yang ini. Ini semua ini. Bukan Torahnya ya, yang Torahnya adalah yang ini, yang tadi yang saya tulis ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Bisa jelas ya? Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa yuk kita lihat pembuktian bahwa Tuhan itu dalam seluruh kehidupannya itu sesuai dengan apa yang menjadi rancangan yang sudah disampaikan di awal pada zaman Musa. Karena kalau sampai melanggar hukum Torah, dia bukan Mesias. Bapak Ibu harus ingat ya, gelar Tuhan Yesus adalah ini. Nih, ini gelarnya. Dan kalau dia tidak ikut yang namanya sesuai dengan Torah, dia bukan Mesias. Sebuah contoh. Orang Yahudi percaya, hukum Torah menyatakan dan nabi-nabi mengatakan bahwa yang namanya Mesias itu harus lahirnya di kota Daud, Bethlehem. Masalahnya, waktu lahir itu sangat tersembunyi sekali. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada yang namanya pesta besar, tersembunyi semuanya, dan notabene selesai itu, mereka harus ngungsi setahun kemudian pergi ke Mesir selama setahun, kembali lagi, kemudian tinggal di Nazaret, dan besar di Nazaret, nggak ada KK, nggak ada KTP, nggak ada IKTP, tidak ada yang namanya segala hal digital, sehingga akibatnya foto juga tidak ada. Ini orang berasal dari mana? Ya dari Nazaret. Para imam-imam ahli Torah mengatakan kalau dia dari Nazaret, yang wilayah Galilea, wilayah orang-orang goyim, orang-orang fasik, orang kafir, berarti dia bukan Mesias. Ya betul juga pertimbangannya betul. Karena dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dari Nazaret, maka dia bukan Mesias. Ya benar juga sih. Tapi kan ingat, harusnya ditanya, yaitu lahirnya di mana? Mereka kalau berasal dari Nazaret, udah pasti lahir Nazaret. Nah, pertimbangan-pertimbangan berpola pikir bukan simple ya, singkat, miopik, melihat hanya jangka pendek, itu merupakan sebuah kesalahan besar. Makanya hati-hati dalam kehidupan kita harus berpikir panjang. Andai kata hari itu para imam mau menanyai Tuhan Yesus dengan penuh hormat dan bertanya, apakah engkau lahir dari Bethlehem? Apakah orang tuamu keturunan dari silsilah Raja Daud suku Yehuda? Ya, kalau Tuhan sudah berkali-kali berkata bahwa akulah dia, mereka belum percaya hanya karena masalah asal-usul. Bapak bisa nangkep ya? Jadi pemahaman terhadap masalah-masalah kecil membuat mereka tidak bisa melihat kemesiasan Tuhan Yesus. Mesias itu harus menuruti dan tidak boleh melanggar yang namanya Torah. Kenapa? Yang memberikan Torah ya dia juga. Masa dia melanggar juga? Kan begitu ya. Nah, sampai sini bisa dapat Bapak Ibu ya. Yuk kita mulai membahasnya sekarang. Kita akan masuk ke kitab Matius. Menarik sekali, ada banyak temuan. Saya tidak akan membahas satu persatu, tapi kita membuka Matius yang pertama saja. Ada sebuah pertanyaan yang menarik kepada saya, Pak. Saya nih ngelihat ya Pak, daftar yang ada di Matius itu ada silsilah. Nah pertanyaannya Pak, pertanyaannya adalah,
Kenapa jumlah yang muncul di silsilah Tuhan Yesus itu kan dikatakan ada 14 keturunan, dikatakan di sana. Anda bisa buka kitab Matius, kemudian dikatakan ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nah, Anda harus tahu, pembuangan ke Babel ini ada berapa raja nggak tertulis di sana. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus atau kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sebentar Bapak Ibu, di mana sebetulnya masalahnya muncul, di mana kejadian ini berbeda. Yuk kita lihat firman Tuhan. Alkitab berkata pada ayat yang ke-16. Jadi kalau kita sudah sampai ayat 16 ini menarik sekali Bapak Ibu. Karena ini kan bicara mengenai silsilah. Saya nanti akan tampilkan juga beberapa pembuktian yang muncul di sana supaya jangan sampai kita salah. 16 ya. Yakub, Yakov, memperanakan Yusuf. Gitu. Yusuf ini adalah suami dari Maria. Maria yang menurunkan Tuhan Yesus dalam manusianya, kemanusiaannya. Oke. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya potong dulu. Ini sudah ada flip chart digital yang bersih. Saya mau cerita sebentar sebuah cerita kembali pada zaman SMA. Ada yang jurusannya IPA, ya toh? Anda akan sering mendengar. Jadi manusia itu kalau perempuan, nih perempuan Bapak Ibu, itu terdiri dari 46 kromosom. Itu perempuan, siapapun perempuan pasti begitu. Nah, ini saya kasih biru berarti sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, dia mendapat 46 kromosom itu berasal dari 23 kromosom dari ayah ditambah 23 kromosom dari ibunya. Jadi totalnya 46. Yang dari ayah itu dia memiliki, ini dari sisi ayahnya, dia memiliki 22 autosom. Autosom itu adalah kromosom somatik. Soma itu tubuh Bapak Ibu. Autosom somatik yang disebut dengan nama autosom. Itu pembentuk warna rambut, pembentuk yang namanya warna bola mata, kulit, warna kulit. Semuanya itu dibentuk oleh yang namanya autosom. Ditambah dengan si ayah ini memberikan genosom. Genosomnya tuh X. Sedangkan ibu dari ibunya, wanita ini, ibunya memberikan 22 autosom ditambah yang namanya gonosom. Gonosom itu adalah untuk kromosom kelamin. Itu X. Sehingga ini kalau dijumlah itu totalnya disebut dengan nama 22AA ditambah XX gitu. Atau ada yang menyebutkan adalah 44A ditambah XX. Ini perempuan normal. Ini perempuan normal ya ini Bapak Ibu kalau Anda tahu ceritanya. Nah, seorang pria yang normal, nah ini kalau pria saya kasih warnanya merah boleh? Ya warna sih terserah Bapak Ibu ya, ini warna. Ini kalau pria itu dia juga adalah 46 kromosom. Sama Bapak Ibu, itu berasal dari 23 ayah dan 23 ibunya. Tetapi ayahnya itu memberikan kepada dia 22 autosom ditambah genosomnya itu adalah Y. Sedangkan ibunya tetap memberikan 22A ditambah 1X. Nah ini kalau dijumlahkan itu menjadi 44A ditambah XY.
Nah, cerita yang ini adalah cerita pria normal. Pria normal tuh begini. Bapak Ibu, ini yang menarik. Jadi kalau di sini kan kelihatan sekali. Jadi penentu kelamin itu siapa? Ya seorang pria. Jadi sperma dari pria itu menentukan jenis kelamin dari seseorang, apakah dia itu seorang wanita atau dia seorang pria. Ini belajar biologi sedikit Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Namanya juga wisdom, harus semuanya ada ya Bapak Ibu. Pak, kenapa sih kalau gambar perempuan ini seperti salib di bawah, kalau yang laki panah ke atas, maksudnya apa? Laki itu sebetulnya ke sana lurusnya, miring. Kenapa? Ini bicara panah, karena zaman dulu laki-laki itu pemburu, pencari makan, breadwinner. Ini lambang pria itu adalah mencari nafkah, berburu untuk keluarganya. Sedangkan perempuan itu, ini betulnya bukan salib Bapak Ibu, ini cermin, dandan. Nah, itu lambangnya begitu. Sampai sini bisa ya, makanya Pak, istri saya itu saya capek kerja di dandan mulu. Ya, itu cerita dari konsep lama begitu. Oke, lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menarik. Nah, kisah ini adalah kisah wanita normal dan pria normal. Dari sini ketahuan ini 44 autosom ditambah ini 45, 46. Yang ini juga sama Bapak Ibu. Kalau ini kan tadi adalah 44 autosom, 45, 46. Jadi totalnya 46 dan 46. Oke? Coba kita lihat sebentar perbandingannya Bapak Ibu. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, saya kasih garis dulu. Nah, Tuhan Yesus yang ditemukan oleh sebuah peneliti yang sangat luar biasa. Ada seorang bernama Ron Wyatt. Saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Namanya sebenarnya bukan Ron Wyatt, Ronald Eldon Wyatt. Ini meninggal tahun 99. Lahir 55 kalau nggak salah. Saya agak sedikit lupa, tapi yang pasti dia membuat penelitian pada tahun 82. Dia mencari, ketemu ceceran darah di kayu salib di Golgota. Ceceran darah. Dan tolong mengerti yang namanya ceceran darah itu ada DNA-nya. Dan itu tidak pernah bisa akan berubah. Nah, apa yang dia temukan? Tuhan Yesus itu kan tampilannya pria ya. Ini yang menarik. Tuhan Yesus mendapat dari ibunya, Maria, itu adalah 23 kromosom yang berasal dari 22 autosom ditambah X. Perempuan di mana-mana konsepnya begini Bapak Ibu. Ini konsepnya perempuan, ini pasti begini, tidak berubah. Makanya saya katakan tadi bahwa yang namanya jenis kelamin ditentukan oleh seorang pria. Nah, sedangkan yang menarik dari sisi ini saya nggak berani gambar pria ya. Saya gambarnya begini saja ya. Gini. Itu ternyata hanya ada ini satu. Nah, ini kalau Anda bikin penjumlahan gitu ya. Cuma ada 2 A ditambah XY. 22, 23, 24. Tuhan Yesus ternyata yang ditemukan oleh Ron Wyatt itu adalah kromosomnya cuma 24. Jadi cuma ada 1 Y di sini. Bapak Ibu, ini menarik sekali kisah ini. Kisah ini ditemukan oleh seorang peneliti terkenal, saya ulang namanya adalah ini, Ron Wyatt. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Menarik sekali ya ceritanya ya. Kalau kita melihat kisah ini, berarti kita tahu bahwa ada satu hal yang unik dalam diri darah di Golgota. Itulah manusia Tuhan Yesus, Mesias terjanji. Keunikannya, keajaibannya luar biasa sekali. Yang terjadi adalah ternyata hanya punya 24 kromosom. Bapak Ibu harus ingat bahwa tidak pernah ada manusia bisa hidup
dengan kromosom sebanyak 24. Tidak mungkin bisa hidup. Lah kok bisa hidup? Ya inilah mujizat. Nah, Bapak jangan bertanya juga kepada saya, ini yang satu ini berarti Roh Kudus ya Pak? Ini adalah sebuah keajaiban. Manusia hanya bisa membuat penelitian sejauh pengetahuannya itu, tetapi ada mujizat di balik itu. Sampai sini Bapak Ibu? Oke, saya akan menghapus lagi. Nah, oke, saya akan ulang lagi Bapak Ibu. Jadi yang bernamanya Yakub punya anak namanya adalah Yusuf. Matius 1 ayat ke-16, dan di sana kan Yusuf dikatakan sebagai suami dari Maria. Ini kata suami. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi unik. Kalau Anda hitung kenapa jadi kurang begini ya jumlahnya. Ternyata kalau Anda membaca teks asli dari Matius, jadi teks asli, teks Matius, nah, kalau Anda melihat ceritanya, itu dikatakan bahwa sebetulnya ini tuh bukan suami, tapi ini adalah ini. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.